Ya, pemirsa DMS TV, Anda kembali bersama kami di program Inspirasi Kita, masih dengan narasumber yang sama, Dr. Risdianti Saragi. Dan di segmen awal tadi kita sudah mengulik tentang sosoknya. Kali ini kita akan coba mencari tahu lebih jauh soal yayasan yang saat ini dikelola oleh Dr. Risdianti. Dok, ini mungkin bisa diceritakan sejarah yayasan ini, kemudian gebrakan apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini, Dok. Silakan, Dok. Kalau yang di gebrakan yayasan itu kita lebih banyak fokus di di bidang pendidikan, baik pendidikan anak, pendidikan keluarga. Kalau pendidikan anak itu kita gebrakannya melalui rumah baca yang kita dirikan. Kita mendirikan rumah baca yang permanen yang berawal dari berawal dari perpustakaan keliling. Akhirnya kita bikin rumah baca. Kalau perpustakaan keliling ini agak lucu ya dulunya. Awalnya kita bikin perpustakaan keliling, tapi karena cuaca di Sebu Salam itu kan suka nggak nentu ya. Kita berangkatnya nanti cerah. Baru beberapa saat kita buka lapak, tiba-tiba udah hujan deras. Disitulah akhirnya saya berpikir, kalau kayak gini nih nggak bisa nih. Akhirnya berpikirlah kita membuat rumah baca yang permanen. Rumah baca permanen itu selesai dibangun tahun 2017. Awalnya ketika mendirikan rumah baca itu, saya berpikir, kita udah menyediakan ini rumah baca, bukunya sekitar 600 buah yang menarik, yang update, menarik untuk anak-anak. Kita sediakan TV sebagai layarnya untuk penarik anak-anak ya, untuk animasi-animasi. Saya pikir ketika saya menyediakan fasilitas yang bagus, masyarakat otomatis datang. Ternyata tidak. Akhirnya barulah saya terpikir untuk menghidupkannya dengan membuat program. Dibuatlah program rutin di rumah baca, berbeda-beda setiap minggunya. Jadi ada mendongeng, ada sesi bercerita, ada sulap, ada berkreasi, ada belajar sains. Akhirnya karena perpustakaan kita konsisten mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak-anak, alhamdulillah memang sebelum pandemi ya bisa sampai 50-60 anak per Sabtu Minggu ya, karena Senin sampai Jumat kan anak-anak sekolah ya. Kalau Senin sampai Jumat itu kita tetap menyediakan orang yang menjaga perpustakaan, rumah baca, tetapi sifatnya hanya memfasilitasi saja yang mau datang ke situ. Tapi kalau Sabtu Minggu itu biasanya ada kegiatan-kegiatan khusus untuk anak-anak, sehingga memang yang datang itu, yang berkunjung jauh lebih banyak. Kemudian saya melihat ya, saya terpapar dengan masyarakat di mana angka perceraian tinggi, KDRT juga tinggi, sering tuh kekerasan anak juga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, itu sering sekali saya jumpai. Akhirnya saya membuat lembaga parenting ya. Saya membuat kelas-kelas parenting, berusaha mengubah cara berpikir orang tua terhadap pendidikan anak, bagaimana mengembangkan bakat anak. Itu sudah kita lakukan juga dari 2017. Awalnya itu saya sebagai yang membedah buku. Saya yang bedah buku, orang-orang mendengarkan, gratis datang, kita diskusi sama-sama tentang pendidikan anak. Saya juga baru di dunia pendidikan anak, tapi saya mau kita berubah bersama-sama gitu. Akhirnya karena saya membuka link dengan teman-teman saya di kota lain, barulah ketemu dengan para pakar-pakar parenting yang lainnya, dan akhirnya kita bahkan pernah sampai mendatangkan pakar parenting nasional di sini. Dari Bandung, dari Jakarta, dari Yogyakarta, sudah pernah kita datangkan ke sini. Kemudian kalau di bidang pertanian, saya berpikir ya, saya sering merasa cemas dengan kondisi pangan Kota Subur Salam. Kota Subur Salam ini kan
sangat tergantung pada kondisi pangan yang ada di kota sebelahnya. Jadi kemandirian pangan itu tidak ada. Sementara kondisi kita ini, kondisi geografi kita sangat mudah terjadi longsor, sangat mudah terjadi banjir-banjir di perbatasannya. Sehingga potensi sekali putus jalan. Saya berpikir kalau putus saja jalan Medan Sebulu Salam 1 minggu aja, saya yakin kita kelaparan di sini. Karena kondisi pangan kita tidak dalam posisi kuat ya. Sehingga saya melihat kan masyarakat di sini lebih banyak menanam sawit, ya, menanam sawit. Jadi saya mencoba mengubah paradigma berpikir itu. Yang bisa hidup di Sebulu Salam itu bukan hanya sawit. Pangan-pangan yang lain pasti bisa tumbuh karena kita nggak jauh dari Sidikalang. Sementara Sidikalang itu dairy ya, itu sangat kuat kalau menurut saya ketahanan pangannya. Berbagai hal macam ada di sana. Jadi itulah akhirnya saya membuat taman edukasi yang di belakang yayasan itu, yang lebarnya sekitar 100 meter persegi. Saya mengundang sarjana pertanian 2 orang. Saya meminta mereka mengubah kondisinya. Coba tanam berbagai macam hal tanaman di sini sehingga masyarakat bisa belajar. Ternyata yang ditanam yang hidup di Sebulu Salam itu bukan cuma sawit. Banyak hal yang bisa kita tanam di sini untuk membuat ketahanan pangan. Itulah akhirnya kita buat taman edukasi. Dan kita hanya tidak mengedukasi masyarakat umum, juga anak-anak. Indonesia itu kan negara agraris ya. Jadi harusnya pertanian itu menjadi salah satu profesi yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Tetapi yang kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin bahkan jajaran pertanian sendiri mungkin sangat enggan memegang tanah. Itulah yang saya lakukan. Bagaimana agar dunia pertanian itu dekat dengan anak sejak dini, sehingga saya bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan dini ya, PAUD, mengadakan kunjungan kelas ke taman edukasi yang kita dirikan. Jadi anak-anak itu belajar memegang tanah, belajar menanam, belajar memetik sendiri, belajar mengenal tumbuhan sejak awal, sehingga mereka bisa merasakan nikmatnya bergelut dengan tanah dan dunia pertanian, sehingga mereka tidak melulu bercita-cita hanya sebagai dokter, sebagai guru yang mereka lihat sehari-hari. Jadi mereka terpapar dengan tanaman, dengan tanah gitu. Dan masyarakat umum juga kita kalau mau melihat taman kita juga bisa melihat. Kita sudah tanam berbagai macam tanaman dan kami menggunakan media jangkos ya. Jadi janjang kosong sisa sawit itu yang udah membusuk kita jadikan media tanam dan ternyata bagus sekali untuk media tumbuh tanaman. Jadi bahkan kita bisa menanam tanaman yang layaknya tinggal di luar negeri, yang tak tumbuh di luar negeri, seperti kale dan beberapa produk-produk yang memang biasa kita temukan di luar bisa kita tanam di sini. Artinya saya ingin meruntuhkan kata-kata bahwa yang bisa ditanam di sini itu cuma sawit. Enggak, kita bisa menanam banyak hal sehingga ketahanan pangan kita bisa kita raih lah. Kemudian saya menginisiasi tepung mokaf seperti yang dari awal tadi saya jelaskan untuk menguasai produksi tepung dari hulu ke hilir. Karena sejatinya terigu itu kan berasal dari gandum itu impor. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan terigu, kita sudah memperkaya negara lain sebenarnya. Jadi kan kalau kita menggunakan mokaf dan produk-produk tepung non-gluten lainnya yang berasal dari lokal, itu otomatis kan menghidupkan perekonomian masyarakat lokal. Begitu juga pembatikan. Saya mesasar segmen pembatikan ini tidak hanya untuk menjual kain sebenarnya, tapi aspek pendidikan juga.
saya melihat ya ada SMK Busana di Sepuluh Salam. Dalam bayangan saya anak SMK ini kan tidak diprioritaskan untuk kuliah ya. Mereka jarang ya untuk kuliah. Jadi kalau mereka tidak prioritas untuk kuliah sebenarnya, jadikan mereka manusia-manusia mereka yang siap untuk terjun ke dunia kerja setelah sekolah. Dan kalau mereka di sana, saya sangat senang sekali kalau mereka mau belajar di pembatikan. Belajar di pembatikan, dan nanti pembatikan itu nanti naik level lagi kalau mereka belajar desain. Mereka belajar desain, mereka bisa mendesain batik itu menjadi sesuatu yang nilai seninya tinggi, kemudian bisa menghasilkan batik yang kualitas tinggi, kualitas bagus. Sebenarnya itu sih ininya, sehingga sebenarnya bisa dimanfaatkan segala halnya. Jadi juga bisa memanfaatkannya dari segi wisata. Jadi makanya kita bikinkan galeri batik di desa agar masyarakat yang ingin merasakan bagaimana sensasinya membatik, itu kan otomatis kan meningkatkan kunjungan ke desa. Jadi aspek wisata ke desa itu jadi hidup menurut saya. Jadi kita tidak hanya mengedepankan produksi batik, tapi kita mengedepankan sisi wisata dan pendidikannya. Jadi saat ini itulah yang kita kerjakan di yayasan rumah kita. Jadi pada umumnya kalau lembaga non profitable lain ya, yayasan, LSM, kalau dia yayasannya pendidikan, fokusnya biasanya ke pendidikan, yang lingkungan. Ini kalau yayasan rumah kita ini kan dia tidak segmented, malahan sangat luas, dari mulai pendidikan anak bahkan pendidikan orang tua. Kemudian tadi ada juga merambah ke pertanian untuk ketahanan pangan, bahkan juga ada seni yang berbasis ekonomi, katanya soal batik. Itu kawan-kawan di yayasan rumah kita bagaimana memanage program kerja yang luas ini, Dok, sehingga semua bisa tetap berjalan gitu. Jadi di yayasan itu ada manajernya. Saya kan direktur yayasan. Kemudian ada manajernya. Jadi manajer inilah yang mengontrol anak-anak di bawahnya. Jadi di bawah manajer itu juga ada kepala stafnya, ada kepala staf pertanian. Jadi dia yang mengurusin pertanian, buat program di pertanian, apa aja program di pertanian tersebut dia yang bikin. Kemudian dia membicarakan ke manajernya, kemudian dengan saya itu sebenarnya memberikan ruang pada mereka seluas-luasnya untuk berkreasi, tetapi saya itu hanya sebagai advisor lah ya, sebagai pemberi masukan, sebagai pengendali, pemberi batasan, seperti itu aja. Kemudian di bidang kayak bisnis ya, kuliner, ekonomi itu begitu juga. Jadi untuk semua kue-kue kuliner di yayasan itu sebenarnya itu murni resep dari saya. Saya yang mengeluarkan resep. Tetapi setelah saya bisa menemukan resep, karena dia tepungnya tepung ini ya, tepung tidak seperti umum ya, bukan tepung terigu yang seperti kebanyakan dipakai masyarakat, tapi memang teksturnya itu seperti terigu. Jadi ada beberapa orang yang masih ragu menggunakannya. Akhirnya memang saya yang selalu meracik resep awal. Setelah saya berhasil meracik, saya sampaikan ke manajer yang akan mengajarkan bersama saya. Jadi kita bertiga, tim dapur, saya sama manajer sebagai ibaratnya yang mengawasi, karena nanti ketika di dapur yang mengawasinya kan manajer ini, bukan saya. Jadi mereka saling kontrol. Oh, kemarin yang diajarin ibu seperti apa ya? Jadi setelah saya mengajarkan ke mereka akan aplikasikan dulu. Setelah mereka membuat, quality control dulu ke saya, balik lagi ke saya. Kalau saya bilang sudah lulus tes, baru mereka produksi massal. Kemudian di pendidikan begitu juga. Di pendidikan kita bikin kurikulum bersama, bikin rancangan bersama. Nanti mereka tinggal mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya butuh banyak karyawan untuk bisa mengaplikasikan itu semua dengan baik, mengimplementasikan itu dengan baik. Tetapi di yayasan juga ada relawan yang baru aja diinisiasi ya, Sobat YRK. Jadi dengan bantuan relawan ini sebenarnya
banyak sih yang berkontribusi untuk kita di bidang masing-masing, bidang pertanian, di bidang pendidikan. Sekarang itu kan kita juga launching kegiatan literasi budaya ya, bagian dari pendidikan. Jadi ada juga yang berkecimpung di situ relawannya. Jadi relawan ini memang tidak dibayar, tetapi mereka ada kesepakatan saling menguntungkan antara karyawan dengan relawan, bagaimana bisa saling berkontribusi tapi saling bermanfaat begitu. Berarti ini memaksimalkan fungsi kawan-kawan yang sekarang menjadi tim dari RK itu kunci salah satunya, Dok, ya. Iya. Kemudian juga saat ini sudah ada dibuka program relawan. Itu kalau mau bergabung jadi relawan di RK itu gimana prosesnya? Kalau bergabung di relawan RK itu ada prosesnya ya, ada proses seleksinya, kemudian ada proses pelatihan yang dilakukan dan dimotori oleh manajer. Nanti setelah selesai rangkaian pelatihan itu baru diangkat menjadi relawan. Terkait kesepakatan per bidang apa yang akan diuntungkan dari relawan dan dari karyawan itu kesepakatan dengan manajer yayasan rumah kita. Jadi masing-masing berarti ya. Ini menarik sekali perbincangan kita, pemirsa DMS TV. Kami masih akan terus melanjutkan obrolan kita dengan sosok inspiratif Dr. Risdianti nanti di segmen ketiga. Tetap terus bersama kami.